Bagi kita umat muslim, yang disalib bukanlah Nabi Isa bin Maryam, melainkan orang yang diserupakan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi agama Kristen, yang disalib adalah Nabi Isa dalam rangka menebus dosa semua manusia. Dan bagi agama Yahudi, yang disalib adalah Nabi Isa, karena telah menyebarkan kesesatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Share Kebaikan. Di video kali ini, kita akan membahas tentang Nabi Isa alaihi salam. Video ini akan berdurasi 17 menit. Jadi silahkan siapkan camilan dan minumannya. Catatan, konten ini dibuat berdasarkan sumber-sumber yang terpercaya. Tetapi tetap ada kemungkinan adanya perbedaan pendapat tentang Nabi Isa alaihi salam. Untuk sahabat yang non-muslim, jika memang tidak setuju dan tidak berkenan, silakan skip video ini. Tetapi, apabila Anda nyaman dan ingin mengetahui tentang sejarah Islam, silakan dilanjutkan untuk menonton video ini sampai selesai. Sejarah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa adalah seorang nabi yang dianggap anak Tuhan oleh agama lain. Beliau adalah seorang lelaki yang lahir dari perut seorang wanita perawan dan suci bernama Maryam. Ibunya merupakan anak perempuan dari seorang lelaki pilihan Allah bernama Imran dari keturunan Bani Israel, anak-anak Nabi Yakub alaihi salam. Allah telah mengabarkan kepada kita bahwa Nabi Isa alaihi salam dilahirkan tanpa proses pernikahan ibunya Maryam dengan seorang lelaki. Artinya, beliau lahir tanpa ayah. Dan yang demikian itu bukanlah hal yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Edem. Allah menciptakan Edem dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Surat Ali Imran ayat ke-59. Proses penciptaan beliau adalah dengan ditiupkannya roh ke dalam rahim ibunya, Maryam. Kemudian Allah katakan kepadanya, kun jadilah, sebagaimana yang Allah sebutkan pada ayat sebelumnya. Maka, seketika itu Maryam hamil sebagaimana wanita pada umumnya, dan kemudian melahirkan Nabi Isa sebagai seorang anak manusia. Di dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan kedudukan Nabi Isa alaihi salam yang sesungguhnya, bahwa beliau adalah salah satu hamba terbaik pilihan Allah, dan juga utusannya yang memiliki kedudukan tinggi dan mulia di sisinya. Bukan sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Yahudi yang mengatakan beliau adalah anak zina. Bukan pula orang-orang Nasrani bahwa beliau adalah Allah atau anak Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membantah keyakinan buruk mereka ini dalam firman-Nya. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kepadanya, dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti kekuasaan Allah untuk Bani Israel. Surat As-Zuhruf ayat ke-59. Dakwah beliau tidak berbeda dengan dakwahnya para nabi dan rasul yang lain, yaitu mengajak manusia untuk beriman dan beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya saja, Nabi Isa alaihi salam diutus khusus kepada Bani Israel. Berbeda dengan Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada semua makhluk, dari kalangan jin dan manusia. Walau Allah telah menganugerahi banyak mukjizat yang menunjukkan kenabian beliau dan membenarkan kerasulan beliau, hanya sebagian saja yang menyambut dan menerima dakwah beliau. Mereka adalah Al-Hawariyun yang menjadi pengikut dan penolong setia beliau. Lalu siapakah yang disalib? Sejak zaman Nabi Musa alaihi salam, Bani Israel telah menunjukkan sikap-sikap melampaui batas. Mereka telah dikenal sebagai kaum yang sombong, berhati keras, pembangkang, suka berbohong dan ingkar janji, selalu mengingkari nikmat dan ayat-ayat Allah. Mereka menolak perintah dan larangan Allah. Karenanya, Allah selalu mengutus para nabi kepada mereka untuk membimbing dan menuntun mereka ke jalan yang benar, serta menegakkan hukum Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi, ketika ada nabi yang diutus kepada mereka, selalu saja mendapat ancaman kejahatan mereka, dan mereka tidak segan-segan membunuh para nabi yang diutus kepada mereka. Di antara nabi yang Allah utus kepada mereka adalah Isa alaihi salam. Tidak berbeda dengan nabi-nabi yang lain, Isa alaihi salam juga mendapat perlakuan yang sama dari Bani Israel berupa pendustaan, pengingkaran, gangguan, dan permusuhan. Betapa besar permusuhan yang mereka sulutkan sehingga tidak membiarkan beliau alaihi salam menetap di negeri bersama mereka. Bahkan beliau bersama ibunya selalu berkelana, berpindah-pindah tempat karena ulah orang-orang Yahudi tersebut. Para kaum Yahudi sangat menentang keras mereka. Bahkan dewan-dewan tertinggi kaum Yahudi sangat membenci dan selalu memojokkan Nabi Isa. Di tengah-tengah pertentangan kaum Yahudi kepada Nabi Isa,
ternyata ada 12 orang murid Nabi Isa yang setia kepadanya. Di dalam Al-Quran surat Asy-Syaff ayat ke-14, mereka disebut dengan Hawariyun atau Hawariyin. Suatu hari para kaum Yahudi, mereka berusaha membuat konspirasi untuk membunuh beliau dengan menghasut Raja Damaskus saat itu yang beragama penyembah bintang-bintang. Mereka membuat fitnah-fitnah serta tuduhan dusta tentang Nabi Isa alaihi salam. Sehingga raja yang mendengar hal itu menjadi marah dan memerintahkan perwakilannya di Al-Quds atau Yerusalem untuk menyalibnya. Setelah menerima perintah dari raja, wakil raja dan para pendetanya yang berada di Al-Quds itu langsung berangkat bersama sekelompok Yahudi menuju rumah yang sedang ditempati oleh Nabi Isa alaihi salam dan kemudian mengepungnya. Sesampainya di tempat tinggal Nabi Isa, mereka tidak dapat menemukan Nabi Isa dan para muridnya. Karena sebelum mereka datang, Nabi Isa telah mengetahui niat kedatangan mereka, yaitu ingin membunuhnya. Karena hal itu Nabi Isa dan para muridnya bersembunyi di suatu tempat. Nabi Isa dan para muridnya tinggal di tempat itu selama beberapa bulan. Sampai suatu saat, ada salah satu muridnya yang bernama Yudas Iskariot melakukan pengkhianatan kepada Nabi Isa. Yudas Iskariot mendatangi utusan Raja Damaskus dan pendetanya. Dia ingin memberitahukan tempat persembunyian Nabi Isa dan para muridnya. Dengan syarat Yudas Iskariot diberikan imbalan uang. Tanpa banyak berpikir, utusan raja dan pendetanya tersebut menyetujui permintaan Yudas Iskariot. Kemudian berangkatlah utusan raja itu dan pasukannya dengan dituntun oleh Yudas Iskariot menuju tempat persembunyian Nabi Isa. Sampailah mereka di tempat persembunyian Nabi Isa. Para pasukan termeraja jolim itu dan juga Yudas Iskariot masuk ke dalam tempat tersebut. Tetapi mereka tidak dapat menemukan Nabi Isa alaihi salam. Karena sebetulnya Nabi Isa alaihi salam telah diangkat Allah ke langit dalam keadaan hidup dari rumah tersebut. Dan pada saat itu Yudas Iskariot atas izin Allah dirubah wajahnya menyerupai Nabi Isa alaihi salam. Tatkala Yudas Iskariot yang telah dirubah wajahnya menyerupai Nabi Isa alaihi salam keluar dari rumah itu, orang-orang Yahudi langsung menangkap dan menyalib lelaki tersebut. Kemudian para pasukan dan kaum Yahudi membawa Yudas Iskariot ke sebuah bukit yang bernama Bukit Golgota. Lalu mereka melucuti pakaiannya. Mereka menyiksa dan mencambuknya dengan brutal. Setelah itu, mereka menyalibnya. Yudas Iskariot disiksa hingga akhirnya dia meninggal dunia di tiang salib. Setelah itu, mereka berkata, "Sesungguhnya kami telah membunuh Isa putra Maryam," yaitu utusan Allah, surat An-Nisa ayat ke-157. Namun, Allah membantah perkataan mereka ini pada ayat yang sama, dan mereka sama sekali tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Akan tetapi, orang yang mereka salib itu adalah yang diserupakan wajahnya dengan Isa untuk mereka. Para sahabat share kebaikan. Ada penafsiran lain mengenai siapa orang yang disalib oleh pasukan Raja Damaskus dan kaum Yahudi. Dalam tafsir Ibnu Katsir, tidak disebutkan sebenarnya siapa orang yang disalib tersebut. Apakah Yudas Iskariot ataukah murid Nabi Isa alaihi salam yang lainnya? Hanya saja yang ditegaskan di sana bahwasanya yang disalib adalah orang lain. Sementara itu Allah telah angkat jasad dan ruhnya Nabi Isa alaihi salam ke langit. Dan dalam Al-Quran pun tertulis bahwa Allah Ta'ala tidak akan membiarkan Yahudi membunuh Nabi Isa alaihi salam. Sebetulnya orang-orang kaum Yahudi tersebut juga ragu, apakah benar yang mereka salib adalah Nabi Isa alaihi salam. Dan keraguan mereka itu tercantum di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Dan sungguh, orang-orang yang berselisih padanya urusan pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan, mereka itu tidak memiliki ilmu yang pasti tentangnya, dan mereka tidak membunuhnya dalam keadaan yakin bahwa yang dibunuh itu benar-benar Isa." Surat An-Nisa ayat 157. Hingga kini Nabi Isa alaihi salam masih hidup. Beliau berada di atas langit sana, kita sebagai umat muslim wajib mempercayainya. Sangat banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa beliau saat ini masih hidup dan berada di langit. Salah satu hadis tersebut adalah kisah perjalanan Mi'raj Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam kisah tersebut, beliau bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam di langit yang menyapa dan memberikan salam penghormatan kepada beliau. Bukhari 349, Muslim 259. Turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman. Turunnya Nabi Isa alaihi salam ke dunia pada akhir zaman nanti merupakan perkara yang pasti akan terjadi dan merupakan salah satu tanda-tanda besar dekatnya hari kiamat. Tidak ada satu orang pun dari ulama kaum muslimin yang mengingkari kejadian ini. Hal itu dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkannya dalam Al-Quran.
Begitu pula dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengabarkan akan terjadinya kejadian itu. Allah Ta'ala berfirman, tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya, Isa alaihi salam, sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti, Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Surat An-Nisa ayat ke-159. Imam As-Safarini menjelaskan bahwa mereka benar-benar akan beriman kepada Nabi Isa alaihi salam sebelum wafatnya. Dan hal itu terjadi ketika beliau turun dari langit pada akhir zaman nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, demi Allah, sungguh hampir tiba saatnya putra Maryam itu turun di tengah-tengah kalian sebagai seorang hakim yang adil. HR, Bukhari nomor 2222, Muslim nomor 155. Lalu bagaimana Nabi Isa alaihi wasallam turun? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa Nabi Isa alaihi salam akan turun di dekat menara putih yang berada di bagian timur Damaskus. Saat turun, beliau meletakkan kedua telapak tangannya di sayap dua malaikat. Ketika beliau menundukkan kepala, maka akan menetes. Dan ketika beliau mengangkatnya, maka akan bercucuran air yang sangat bening seperti mutiara. Tidak ada seorang kafir pun yang mencium aroma nafas beliau kecuali ia akan mati. Sedangkan nafas beliau itu menjangkau jarak yang sangat panjang, sejauh matanya memandang. Lihat hadits riwayat Muslim 2937. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan bahwa ketika turun, Nabi Isa alaihi salam akan disambut oleh Imam Mahdi beserta kaum muslimin dan kemudian sholat bersama mereka. Apa yang Nabi Isa alaihi salam bawa ketika diturunkan, dan untuk apa beliau turun? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menetapkan suatu hal, melainkan Ia mempunyai misi tersendiri untuk itu. Dan Dia juga telah menetapkan misi khusus diturunkannya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman nanti. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya. Dajjal akan keluar di tengah-tengah umatku dan akan menetap selama 40. Salah seorang perawi berkata, aku tidak tahu apakah itu 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun. Maka Allah utus Isa putra Maryam. Kemudian beliau mencarinya dan akan berhasil membinasakannya. HR, Muslim nomor 2940. Turunnya Nabi Isa alaihi salam adalah untuk membunuh Dajjal, bukan sebagai nabi yang membawa syariat baru setelah syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan bahwa Nabi Isa alaihi salam beribadah dengan syariat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam perkara-perkara pokok maupun cabang, bukan dengan syariat beliau yang dahulu, sebab syariat tersebut telah dihapus. Dengan demikian, beliau turun ke bumi sebagai khalifah bagi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus sebagai hakim bagi umatnya. Lihat kitab Al-Irsyad ila Syuhil Itikut 1-196, Maktabah Syamilah. Setelah berjalan selama 40 hari, Dajjal akan bertemu Nabi Isa As di Pintulah. Di tempat inilah nantinya terjadi pertarungan antara Nabi Isa As dan Dajjal akan mati dalam pertarungan itu. Para sahabat share kebaikan, inilah sedikit tentang hal-hal yang wajib kita yakini seputar Nabi Isa alaihi salam. Semoga Allah menjadikan video ini bermanfaat bagi setiap orang yang ingin mengambil manfaat dari